Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Toni Pevandia Perez Silalahi, NIM 20090404065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran Public Relations dalam hubungan internal dan komunikasi karyawan. Public Relations lahir karena disebabkan adanya kebutuhan dan harapan suatu perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dan baik dengan internal maupun eksternal perusahaan. Hubungan terpenting dalam organisasi adalah hubungan dengan internal perusahaan di semua level, terutama karyawan. Istilah publik internal dan karyawan mengacu pada manajer serta orang-orang yang ada di bawahannya. PR menangani hubungan-hubungan antara organisasi dengan semua tipe publik. PR juga bisa dipandang sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan publik internal maupun eksternal. Di sini kita bisa melihat bagaimana peran PR memberi kontribusi pada komunikasi yang efektif di dalam organisasi, yang juga disebut sebagai hubungan internal. Komunikasi dalam organisasi bisa dikatakan lebih penting ketimbang komunikasi eksternal, karena organisasi harus berfungsi efektif untuk mencapai tujuan guna menjaga keberlangsungan organisasi tersebut. Hubungan internal berarti membangun dan menjaga hubungan dengan semua publik di dalam organisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dengan karyawan dan menambah rasa hormat manajemen terhadap suatu perusahaan. Yang pertama, memanfaatkan pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek positif dan perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang interaktif di seluruh organisasi. Yang kedua, kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi manajer yang kuat yang memberi setiap supervisor di semua level dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawannya. Perusahaan akan kehilangan sebagian besar sumber daya manusianya apabila tidak memprioritaskan komunikasi dua arah yang berlangsung di suatu perusahaan, yang menjadi landasan untuk hubungan manajemen dan karyawan dan kinerja pekerjaan secara keseluruhan. Koordinasi dan mediasi yang dibutuhkan untuk menghadapi karyawan saat ini yaitu menempatkan staf PR dengan pengetahuan dan keahlian komunikasi di tengah-tengah pengelolaan hubungan internal perusahaan. Hubungan sehari-hari dalam perusahaan memang melibatkan banyak kontak, tetapi komunikasi karyawan yang efektif akan berkembang dalam iklim yang jujur dan dapat dipercaya. Idealnya hubungan kerja itu dicirikan dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu keyakinan dan kepercayaan antara karyawan dan atasan. Yang kedua, informasi yang jujur dan transparan bebas mengalir dari atas, bawah, dan samping di dalam organisasi. Yang ketiga, status dan partisipasi yang memuaskan untuk setiap orang. Yang keempat, lingkungan yang sehat dan aman. Yang kelima, keberhasilan usaha. Dan yang terakhir, optimisme tentang masa depan. Hubungan internal sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan. Fungsi komunikasi internal secara implisit adalah untuk membangun sikap kekeluargaan antar anggota perusahaan. Dalam membangun budaya kekeluargaan ini, komunikasi internal sangatlah penting. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan komunikasi internal yang baik akan menikmati kesuksesan yang berkelanjutan. Adapun beberapa asas-asas komunikasi internal yaitu yang pertama, manajemen harus bersedia secara sadar memberikan informasi kepada karyawannya. Yang kedua, komunikasi harus berfungsi sebagai suatu sistem yang lengkap antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, pesan tertulis harus digunakan untuk menghindari penyimpangan arti yang mungkin terjadi dalam komunikasi lisan. Yang keempat, pesan harus disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang lazim yang sesuai dengan tingkat pendidikan karyawan. Yang kelima, media komunikasi harus dipilih dan pesan harus disiapkan oleh komunikator yang berpengalaman. Yang keenam, komunikasi jangan secara sengaja disalahgunakan atau disesatkan, tetapi harus faktual, sesama, dan tidak memihak. Dan informasi harus diberikan tepat pada waktunya dan pesan harus disampaikan dengan cepat untuk menghindari kesalahpahaman. Adapun efektivitas internal PR yaitu adanya keterbukaan manajemen perusahaan terhadap karyawannya, lalu saling menghormati dan menghargai antar satu sama lain, baik bawahan dengan atasan maupun atasan dengan bawahan,
lalu adanya kesadaran atau pengakuan dari pihak perusahaan akan nilai pentingnya komunikasi dua arah dengan para karyawan. Dan keberadaan seorang Public Relation Officer tidak hanya memiliki kemampuan skill yang berpengalaman saja, tetapi juga kemampuan sebagai komunikator, mediator yang baik, dan PR juga diharapkan bisa mengelola dan membuat program internal relations yang baik seperti penerbitan majalah internal, mengadakan pertemuan periodik antara pimpinan dan pekerja, mengatur kegiatan rekreasi karyawan, dan mengadakan penghargaan-penghargaan yang bisa saja diberikan kepada karyawan. Komunikasi internal menjadi faktor utama eksistensi sebuah perusahaan. Segala aktivitas dalam perusahaan memiliki unsur komunikasi. Melalui komunikasi, pesan mengalir dari atasan ke bawahan, begitu juga sebaliknya. Komunikasi adalah penghubung antar kebutuhan organisasi akan suatu perubahan dan kebutuhan karyawan akan keamanan. Pada prinsipnya, PR adalah manajemen komunikasi antar pihak manajemen organisasi dengan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. PR harus menyesuaikan karakter karyawannya, dan selain itu juga harus selalu memperhatikan dinamika yang terjadi dalam perusahaan, termasuk faktor dari luar yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Komunikasi internal adalah penunjang manajemen perusahaan yang harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi perusahaan, termasuk latar belakang karyawan. Untuk itu, peran PR menjadi bagian penting dalam manajemen perusahaan yang menjalankan fungsi internal dalam mengkomunikasikan kebijakan manajemen kepada seluruh karyawan. Selain itu juga, PR juga mengakomodir respon dari karyawan untuk kemudian menjadi masukan bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen harus memandang komunikasi internal sebagai bagian dari manajemen strategis di perusahaannya. Public Relations harus mendapat peran besar sebagai fungsi manajemen perusahaan, terutama dalam hal komunikasi internal. Perusahaan harus menempatkan PR sebagai koalisi dominan dalam perusahaan, yaitu unsur pimpinan yang menentukan kebijakan suatu perusahaan.